Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian tafsir malam ini kita atau saya akan mengkaji tentang sabar. Jadi karena kenapa harus kita bahas sabar? Karena tentu agar kita kok benar-benar memahami betul apa yang dimaksud sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar itu, kata sober itu dalam beberapa kamus atau dalam kamus-kamus bahasa diartikan menahan. Di sober itu artinya menahan. Sabar itu asal kata daripada sabar. Sabar bihi misalnya dalam kamus diartikan menjamin. Jadi sabar bihi. Lain halnya lagi sobirun. Itu artinya sobirun. Artinya pemuka masyarakat yang melindungi kaumnya. Dari akar kata tersebut, maka sabar juga bisa punya arti gunung yang tegar lagi kokoh. Gunung yang tegar lagi kokoh. Ada yang mengartikan batu-batu yang kokoh. Itu sabar. Arti yang sebenarnya. Atau tanah yang gersang. Mungkin kalian sebelum belajar sabar bisa menyimpulkan sabar ya orang seneng neng ipokol ta'alaben ikal adi andin ta'alaben, mungkin itu, atau cek tak ngosok, mungkin itu yang terlintas dalam benak kita atau masyarakat, sehingga perlu kita mendalami yang dimaksud sabar dalam Al-Quran itu apa. Bahkan sabar itu bisa punya arti sesuatu yang pahit atau hal-hal sepahit, itu sabar, atau sesuatu yang pahit. Dengan pengertian atau arti-arti asli kata sabar di atas, maka kesabaran menuntut. Maka kesabaran menuntut ketabahan. Maka kesabaran menuntut ketabahan menghadapi sesuatu yang sulit. Jadi dengan arti-arti sabar tersebut di atas, maka kesabaran menuntut ketabahan menghadapi sesuatu yang sulit, berat, pahit,
yang harus ditekan dan dihadapi dengan penuh tanggung jawab. Derma sekocak sabar kesabaran dia menuntut ketabahan menghadapi sesuatu yang sulit, berat, pahit, yang harus ditekan dan dihadapi dengan penuh tanggung jawab. Itulah gambaran orang yang sabar. Tabah, kokoh, kuat. Bahkan bisa punya arti, bagaimana kalau Anda melihat gunung yang kokoh, yang tegar. Dia kokoh, tegar, tidak mengalami perubahan dengan pendiriannya. Atau tanah yang gersang, dia diinjak-injak tidak juga mengalami perubahan. Tahu bojong mun tanah kering lagi tandus tetap, atau batu-batu yang kokoh, tidak remah, batu-batu yang kokoh, dia kuat. Paham? Itulah gambaran tentang kesabaran. Ada yang menggambarkan tentang kesabaran, mak lemben mak derma sekocak sabar mak le tahu. Ada yang menggambarkan tentang kesabaran begini, seseorang yang menghadapi rintangan. Jadi kesabaran itu adalah perilaku tentang kesabaran adalah seseorang yang menghadapi rintangan dalam pekerjaannya terkadang hati kecilnya membisikkan sesuatu agar berhenti saja. Ataupun apa yang diinginkan belum tercapai. Itu gambarannya, gambaran yang kedua. Jadi seseorang yang menghadapi rintangan dan tantangan dalam pekerjaannya, kadangkala hati kecilnya ada bisikan untuk mendorong dia berhenti saja. Cuman ben alak pas setong-setong, pas kelakon dia kelakon dia melarat, kelakon dia ngalamin tantangan, rintangan baik dari orang lain ataupun dari pihak keluarganya. Kadang atena sampai beda kata pulang kok cik ambu apa itu mak cik beren kang kok tang na cik beren. Itu kadangkala ini sering terjadi. Maka walaupun pekerjaannya itu belum tercapai, belum sukses, dorongan hati kecil, dilanjut, dorongan hati kecil yang kemudian menjadi
dorongan jiwa seseorang bila ditahan, ditekan, tidak diikuti, merupakan bukti dari hakikat sabar. Merupakan bukti dari hakikat sabar. Dengar, sabar karena Allah berengreng sabar. Innallaha ma'as sabirin. Saya ulang ini. Kadang orang mun ala ko setong perkara. Pas ngadepin rintangan, bede coba, neng atena kadang hampir saja putus asa. Pola kok ambua, pola cek terus haki dari ya. Misalnya menatuku, dengan tuku, ternyata tuku nu punya iotang orang, atau pas ikebeci orang pelan ramik misalnya. Neng ate kecil pak ngocak neng lima aten, pola kok ambua, boy apa dari mak rajaan, agak tetio perkara setak metenang. Itu dorongan hati kecil, polanya berderinta. Dorongan seperti itu menjadi dorongan jiwa. Apabila dorongan jiwa bisikan ate jiwa, kertek ate jiwa tek toro, itekan itahan, tidak diikuti, tetap orang jiwa ke perkara, seteti pekerjaannya, walaupun sudah banyak rintangan dan tantangan, maka itulah bukti kesabaran. Paham? Timur ku laku emban, ala ko setong perkara, teti bos, teti mandor, teti tukang sap, pasti kebecin orang, emban sukses kebecin orang, dirintangi orang. Pas pikir nemben, beda pikiran, dengan angan kertek ilim hati pelakok jambu apa bi orang kok malakoi kebejin. Tapi kertek ji itahan, itekan, mben tetap bekerja dengan semangat dan penuh tanggung jawab, maka itulah bukti kesabaran. Paham? Jadi sabar benih andi arte lemah, benih andi arte pas tak alabed, benih andi arte pas makala, benih andi arte ya pokoknya benih andi arte lemah. Sabar itu dia kuat. Apanya mana? Teguh pendirian. Asalkan ia sudah yakini baik, maka ia tetap melanjutkannya walaupun tantangannya sangat berat. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, di dalam Al-Qur'an itu ditemukan beberapa objek yang harus dihadapi secara sabar. Yang pertama adalah sabar menanti keputusan Allah. Jadi nang Al-Quran ditemukan beberapa objek atau beberapa hal yang harus dihadapi secara sabar. Ingat sabar arti aslinya tadi menaat atau kokoh atau tangguh. Itulah sabar. Satu, menanti keputusan Allah atau ketetapan Allah. Itu yang ditemukan di dalam Al-Quran.
seperti yang terdapat di surah Yunus ayat 19. Sebagaimana bunyi ayatnya, wasbir hatta yahkumallahu. Di surah Yunus ayat berapa? 19. Wasbir hatta yahkumallah. Bersabarlah kamu hingga Allah memberi putusan. Disabar sampai Allah memberikan keputusan. Sabar menanti keputusan Allah. Timun ban sakit, lamari obat, nyari tanpa mandeman, tata kertas di saya tanpa boleh, bersabarlah sampai ada keputusan Allah. Cek lepa berasa kasukan Allah. Salaban misalah la usaha. Mben la mandeman nyari tanpa misalah obat dia ke dokter ya, tetap sabar menunggu keputusan Allah. Atau mben naudzubillah acek cok bi orang mben dalam keadaan bener tapi mben selalu disalahkan oleh orang, maka mben le bener paku ni salaki boy. Bahkan banyak orang yang senyalaki ben king ben hakikatnya bener. Bersabarlah sampai menunggu keputusan Allah, maka Allah yang akan memberikan keputusan siapa yang benar, siapa yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar menanti janji Allah. Sabar menanti datangnya janji Allah. Ini terdapat di surah Ar-Rum Fasbir inna wa'dallahi haq. Itu bunyi ayatnya. Silakan dicari di surah Ar-Rum, saya lupa ayat keberapa. Insyaallah ayat 6 kalau enggak keliru. Fasbir inna wa'dallahi haq. Fasbir inna wa'dallahi haq. Artinya bersabarlah karena janji Allah itu adalah hak. Di momen apa jeng? Tahajud, duha, sabar ada tek kejarna. Sabar ada tek belisna Allah. Pasti belis bi Allah kan sabar. Setidaknya kulaku bakal iblis nang swarga. Ya kadang orang ngocak, engkau lah bojong, tapi engkau pakun miskin. Ya bukan itu tujuannya. Kola duha, engkau apapun miskin. Sabarlah, karena janji Allah itu adalah hak. Kalau Anda menjadi orang baik, maka balasannya tetap baik. Membantu tireng bagus, maka balasnya pun bagus. Kalau sementara oleh orang Anda dianggap jelek, bersabarlah. Pakun bani balis bagus bi Allah Ta'ala. Karena janji Allah Arya bener, pasti bener. Janji Allah pasti bener. Jadi bersabar menunggu apa? Janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak apitain janji. Mun la ala ko fokus maka pasti mulja. Mun la ala ko cuba pasti maba tercecet. Mun la mban andi ilmu pasti mban deh tek tercecet. Tetireng iman pasti tek tercecet. Sementara mun ban dihina oleh orang,
Apa sebut Allah Taala? Fasbir inna wa'dallahi hak. Bersabarlah karena janji Allah itu adalah benar. Cuman wah bener janji Allah pasti. Karena janji yang kitab Al-Quran begini, orang seiman dan di ilmu bekal yang kak terceder, sabar menunggu itu. Tetap kokoh, tetap acer. Engkau lah acer melolo, mau tolaah melolo. Ngafal lagi engkau, tapi engkau arah apa mata ngening, ngening apa sekali, tak ngening ringking, tak ngening apa, teruslah belajar, sabar, tahan, tetap kokoh belajar, pasti berbekal oleh berisan, entah dekik nang kuliah, nang oleh apanya mana mahasiswa terbaik dan semacam ini salah satu contohnya. Artinya yang nomor 3, sabar menghadapi ejekan orang. Sabar menghadapi ejekan orang. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Timban pesaper. Makilah icak kocek orang. Duduk mama ki aku lihat emban tak kerja apa. Sabar tetap kuliah kokoh taat. Duh emban mama ke making latat mau ustadzah. Anan siapa kaki. Tetap sabar, tetap mondok, tetap belajar. Maksud tak kerja kiai duduk mak mondok abid tetap malah jadi tambahin mondok jadi Pak Abid. Ajar ilmu agama jadi Pak Abid. Itu namanya sabar. Untuk akhirnya mak pas apanya mana buat coba gak kaki dia mak minta engkau misalnya di dalam benar kalna pas buat coba gak kaki dia ngilong apa percot gak jadi minta engkau sabar tetap benih pas takut seabinya nyari yang lain pasti ada balasan dari Allah bahkan bisa oleh siratina banyak orang cacat dengan apa ya tahan dengar ya kerikin taduk tapi bini naratinan bisa kena kerikin karena dia sabar ngadepin apanya mana betulnya si cacat sabar bahkan orang kadang orang taduk sokona apa pinin pada bi artis mulus ting orang seteng genteng bune peret malolo pun malam abude percot binin rok kero iya kan coba ling kenapa mungkin mereka sabar menanti putusan Allah jangan akal kan dek ya cok jangan akal orang mikir sengkok kena tang soko tade oleh bini sengkok se kena soko no cek cek yakin mun kok tang bini pun reti saya tadi soko na misalnya mikir kok oleh bini retin ya oleh baik kan ndak orang deh ternyata Allah mungkin dia sabar menanti keputusan Allah kasih yang terbaik bagi dia dan akal mun ngabesaki orang tak baju bini kan akal cuman gimana tapi dia remah sabar adente ketentuan Allah yang nomor berapa yang nomor 4 sabar menghadapi kehendak nafsu sabar menghadapi kehendak nafsu seperti wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim ini terdapat di surah
An-Nahl ayat 127. Disabar ngadepin karepan nafsu, sabar ngadepi karepan nafsu. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim. Misalnya saya satu contoh, kalian ada di pondok pesantren. Ben di pondok dong. Mun karepan nafsu nemben retro ambu. Sengkang kok tak pernah apa nang dina. Tapi ditekan, ditahan kehendak itu. Itu namanya sabar. Kehendak itu ditahan. Karepnya itorot. Tak etoro, moncan pikiran kok tro ambu bedeng pondok pesantren di pondok pesantren dia apa kok pusen abid lereng sebereng. Tapi kehendak itu Anda tahan, kehendak itu tidak Anda ikuti, maka itu adalah sabar. Wala tahzan alaihim, cek sosam, tahu saya sedih ngadipin mereka, tahu saya sedih. Nggak besaki orang ngalenteng ngeborok ke timur, tak usah sedih. Anda harus bersabar, tahan kehendak nafsu itu. Apa? Karena Anda berarti kuat nahan bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ngerti? Yang kelima, sabar dalam melaksanakan ibadah. Sabar dalam melaksanakan ibadah. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Ini terdapat di surah Maryam ayat 65. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Sembahlah Allah dan bersabarlah ibadah ke Allah. Makai sangka maksudnya je aja. Makai sangka maksudnya je aja. Di tengah malam jelap jaga si sobu takok keluar, sabar tetap jaga, tekan karena nafsu sikile tek toro pakun terus, itu namanya sabar. Yang keenam, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Sebagaimana terdapat di surah Luqman ayat 17. Wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah menghadapi apa yang menimpa kamu. Sabar ben apa setomi pekemben. Miskin misalnya sabar, labu sabar. Apa setomi pekake bimben ia di kelaban sabar. Apa arti sabar tadi? Menahan, kokoh, kuat. Ingat, menahan, nahan nafsu dan semacamnya. Kokoh, kuat. Tak temeretnya nyaman lah kuat dan berang kuat. Tak temeret tak mengeluh dan semacamnya. Dimakai dihina orang, yejek orang, tetap tahan, tak minder. Dan kadang pas minder, todus dan semacamnya. Karena ini waktunya sudah mepet. Yang terakhir, sabar dalam usaha memperoleh apapun yang dibutuhkan. Sabar dalam usaha untuk memperoleh
apa-apa yang dibutuhkan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong emben kalaban sabar was-shalat ben lebet salat. Timumben andi kebutuhan jak moturna usaha emben pas minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala. Jak kun usaha menolong tapi pas minta tolong ke Allah atuh adoa emben nyon ke Allah Subhanahu wa taala. Disabar dalam usaha memperoleh sesuatu atau apa-apa yang dibutuhkan. Cuma membencong tro kelarah ke bayi Roma sabar emben usaha pakun emben apa nyamana kokoh yakin kepada Allah. Beni pas sabar emben tero aku bayi Roma keng ben pas tedung. Tero aku bayi Roma keng ben pas tak lakong. Beni sabar dia. Di sabar usaha ben atuah dekat Allah SWT. Paham? Pah doa dekat Allah. Re sabarnya. Maka bi orang lah kau jauh tak kelar ke bayi Roma. Tetap usaha kokoh kuat. Tak nore nafsu. Terus aku bayi Roma keng oleh na hasil usaha iku bayi poya-poya. Tekan keinginan hawa nafsu. Di misalnya mun terus aku bayi Roma, terus melihat motor. Si asal emban biasa melenase ken telopung kos. Keinginan re tekan. Kok sih tak melenase re boros engko atana tibi boy. Tekan keinginan nafsu. Kok engkau re terus bakso setiap karena mbak nanti cita-cita lain terus melihat sepeda motor tak melihat bakso itahan ditekan tineng kok ngakana beden boy. Itu namanya sabar dalam berusaha dan minta tolong kepada Allah. Paham? Di montra awba maka mbak harus awba. Montra awba butuh awba. Kalau anda ingin berubah maka berubahlah. Kalau anda ingin menjadi orang yang luar biasa maka kerjakan secara luar biasa. Wallahu a'lam. Ya Rabbi wafiqni bi taqwaka ya Allah bi husnil khatimati Allahumma ij'alna akhiran kalamina aminat dunya la ilaha illallahu amina.